Audio Jungle. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Di abad 18 ada seorang wartawan tanya pada seorang filsuf Prancis namanya Jean-Jacques Rousseau. Dia tanya begini, Pak Rousseau, Profesor Rousseau, apa penyebab runtuhnya Romawi? Romawi itu kerajaan besar yang di tahun 100 abad pertama akhirnya runtuh. Kata Jean-Jacques Rousseau, demokrasi itu ibarat buah, sangat bagus buat pencernaan, tetapi hanya lambung yang sehat yang mampu mencerna. Pertanyaan kita, lambung macam apa yang ada di depan Monas sehingga gagal untuk mencerna buah demokrasi? Itu dari sejarah. Karena itu, kalau saya terus dituduh sebagai pro Prabowo, saya bilang enggak, saya enggak pro Prabowo. Kan kalian sama-sama oposisi. Iya, saya beroposisi, Pak Prabowo oposisi. Kenapa mesti dihubungkan? Kan otaknya acok. Semua saudara juga beroposisi. Tetapi karena ingin ditempelkan, semua orang sekarang beroposisi. 120 juta masyarakat beroposisi. Namanya Rocky Gerung, Amin Rais, Hanum, Titik Soeharto, Prabowo, Subianto. Semuanya beroposisi. Itu soal gitar ini. Berarti Anda ikut Prabowo karena sama-sama oposisi. Kenapa gak sebaliknya Pak Prabowo ikut saya juga beroposisi. Jadi yang saya mau terangkan adalah kebusukan berpikir itu. Karena mau bikin langsung konflik. Daripada konflik mau memecah belah tuh. Jadi saudara-saudara sekali lagi, saya tidak akan menggelar karpet merah buat Prabowo. Karena dia punya banyak karpet dan warnanya macam-macam. Tapi saya akan menggulung karpet merah istana. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli hal. Saya mau tanya kepada Om Rocky. Om. Nanya Om Rocky, kayak manggil Stallone aja. Oke. Nama saya Kamadatu. Kamadatu ya. Iya, Kamadatu. Saya Kamadatu. Saya dulu saya sekarang sekolah di MAN 1 Yogyakarta. Saya adik kelasnya Pak Mahfud MD. Oke. Saya lihat di episode ILC tanggal 12 Februari kemarin tentang potret hukum Indonesia. Waktu itu Om Rocky menjelaskan tentang potret hukum Indonesia saat ini mengalami black market of justice. Oke, di situ ada dua hal yang muncul dalam diri saya. Yang pertama, saya optimis karena saya yakin akan ada harapan baru untuk menghilangkan hal itu. Yang kedua, saya juga timbul rasa pesimis karena di dalam pemerintahan saat ini ada yang namanya rezim, itu pasti. Dan apakah dengan pergantian presiden atau kepemimpinan itu dapat memperbaiki rezim atau mengganti rezim yang buruk itu menjadi yang baik? Saya jawab pelan-pelan ya, satu-satu supaya ada dialog. Benar, saya katakan bahwa istana itu terjadi pasar gelap kekuasaan, black market of power, black market of justice. Dan barusan 2 hari lalu dibuktikan, yaitu rapat rahasia antara presiden dan James Moffat untuk urusan itu black market of justice, black market of power. Yang sekarang Pak Sudirman Said dianggap kenapa baru sekarang bukanya? Gak ada soal, keadilan itu dibuka kapanpun. Jadi memang black market of justice itu berlaku, digorong-gorong di bawah istana tuh. Dibantah, saling membantah. Tapi saya tahu akan ada episode berikutnya terhadap soal itu. Jadi saudara tidak harus pesimis atau optimis. Anak muda itu bukan pilihannya bukan optimis atau pesimis. Anak muda itu pilihannya adalah determinis.
Bukan pesimis, bukan optimis, tapi determinis. Saya punya determinasi untuk menghasilkan perubahan. Karena itu saya melibatkan diri di dalam proyek perubahan. Anda bisa lewat Muhammadiyah, lewat mak-mak, lewat kampus, ya. Oke, apalagi kalau itu. Kalau kurang jaketnya saya tambahin. Itu jawabannya ya, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Rocky, nama saya Tasmin Fauzia. Saya seorang emak-emak beranak 2. Dan saya merasakan begitu mahalnya sekarang seluruh barang-barang bahan pokok. Oke. Ya, langsung aja. Nomor 1, Mbak. Saya mau tanya sama Bang Rocky. Gimana sih kita bisa meyakinkan para milenial yang mungkin mereka nggak kuliah, Bang Rocky? Jadi mereka hanya attached to sosmed, which is there are so many hoaxes over there, kan? Dan gimana kita meyakinkan mereka gitu saja dalam kurun waktu mungkin 1,5 bulan? Apakah itu mungkin? Is that possible? Oke. Tadi apa yang pertama ya? Ini yang pertama. Bukan. Yang pertama. Oh, tadi udah ya. Saya kira itu seluruh, kalau kita gabung seluruh problem bangsa ini ya ada dalam pertanyaan itu. Saya jawab secara historis ya. Kecemasan yang sama juga pernah ditanyakan oleh publik dunia dalam bentuk lain. Mengapa Eropa pernah masuk di dalam jebakan kedunguan, kebodohan, sehingga terjadi rasisme segala macam di situ selama abad 19-20 tuh, rentetan kekejaman perang di situ tuh. Salah seorang yang menjawab dengan sangat tepat namanya Isaiah Berlin, filsuf yang mempelajari sejarah dunia tentang politik. Dia jawabnya begini, Eropa itu mengalami jalan buntu karena pemimpinnya adalah the mediocre. Orang yang separuh-separuh. Separuh punya pengetahuan tapi ingin pamer. Separuh punya kekuasaan tapi arogan. Separuh soleh tapi ingin masuk surga. Jadi di antara kaum yang separuh-separuh inilah bangsa ini mengalami keterpurukan. Separuh-separuh. Itu soalnya, karena itu kita lakukan konfrontasi yang sifatnya kualitatif. Kita ingin ubah kualitasnya satu kali. Perubahan secara kimiawi, bukan perubahan tambal sulam. Ini perubahan untuk menghasilkan Indonesia yang baru. Untuk apa? Untuk millennials. Jadi bukan untuk Pak Amin Rais, bukan untuk saya, segala macam. Karena itu kita pastikan bahwa dari tahun 2019 ke 2024 jalannya pasti masih berlobang, masih ada banyak problem, penumpang gelap banyak. Tapi dari 2024 ke 2029, sebut aja 2030, itu namanya dekade millennials. Jadi kita sama-sama lakukan perubahan ini supaya jalan dari 2019 ke pemilu berikutnya benar-benar bersih dari kaum mediocre. Mediocre artinya mereka yang tanggung, alias IQ 200 kolam. Ya, lo bangsa ini didirikan oleh mereka dengan IQ tinggi, kemampuan berretorika ditambah dengan kemampuan bikin metafor. Kalau sekarang barusan dikritik sedikit, udah keluar di media massa, sang pemimpin langsung berdiri. Tidak begitu, yang saya maksud begini, koreksi segala macam. Padahal baru tadi malam bohongnya tuh. Pagi-pagi udah konferensi pers. Tidak punya kemampuan untuk mengaktifkan imajinasi. Bagaimana cara berdebat yang baik, misalnya berpolitik yang baik, yang enggak menyinggung orang. Satu waktu misalnya, nih ada salah satu orang pendiri bangsa ini namanya Haji Agus Salim. Berkali-kali saya cerita, saya ulangi lagi ceritanya yang belum dengar. Dalam satu perdebatan politik, Haji Agus Salim, Anda tahu kan wajahnya Haji Agus Salim kayak kambing, ada jenggot di sini. Tahu ya? Milenial, pernah lihat wajah Haji Agus Salim, jenggot. Haji Agus Salim lagi kasih ceramah di depan Adi TV. Pada waktu itu kita anggap aja udah ada Adi TV. Lalu ada pengganggu dari ujung sana. Mulai, mbak.
Haji Agus Salim nggak bilang silahkan upload. Haji Agus Salim bilang begini, saudara-saudara panitia, setahu saya diundang di forum manusia. Mengapa ada binatang di ujung sana? Itu datang dari kecerdasan. Kan begitu kita inginkan kan? Sehingga si makhluk pengganggu tadi diam-diam dia pulang sebelum sempat mendownload Aqua. Kan itu namanya download, ambil, bawa ke atas gitu. Muat. Jadi kita nggak punya kemampuan itu, hilang dari percakapan kita sehari-hari. Padahal Haji Agus Salim adalah lulusan SMA pun enggak, saya kira. Ini ada lulusan Jadi kita perlu ganti akal. Yang mesti diganti akalnya. Kalau Anda appendicitis, radang usus buntu, itu dengan mudah laparoskopi dalam 12 menit tak selesai. Digunting, ditempel lagi. Infeksi usus buntu bisa. Tapi kalau yang buntu adalah otak, nggak bisa, mesti diganti otaknya. Kalau Anda mengalami radang otak, meningitis, itu masih bisa diobati. Radang otak bisa diobati. Tapi kalau radang akal, namanya ngaciroitis, ya mesti diganti akalnya. Karena itu adalah CPU, Central Processing Unit dari bangsa ini. Jadi nggak mungkin ditambal sulam akal yang sudah keropos. Nah, kita membayangkan bahwa nanti setelah 2017 nggak mungkin lagi ada obat bagi bangsa ini. Obatnya sendiri udah kadaluarsa, bagaimana mau dipakai itu. Jadi sekali lagi teman-teman, saya mengerti bahwa kita hanya bersatu untuk menginvestasikan ulang keadilan dan untuk menghidupkan ulang akal pikiran. Itu tugas milenial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Doso Setiawan. Saya mantan mahasiswa 2002 dulu tadi. Ya. Jadi yang pertama akan saya tanyakan adalah perihal politik kampus. Dulu saya seorang aktivis, buat bebas-bebas saja berpolitik. Karena dulu saya ikut di luar kampus. Ikut HMI juga, ya kan? Ikut banyak kegiatan dan itu politik. Dan setiap kali ada sesuatu yang salah, pasti kita akan protes. Nah, saat ini saya melihat mungkin untuk teman-teman mahasiswa, saya kurang melihat antusias teman-teman untuk berpolitik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk mungkin Mbak Hanum, mungkinkah ADTV akan jadi TV nasional untuk sebagai pencorong perubahan Indonesia ya? Apakah mungkin? Apakah bisa? Karena saat ini media kita sangat dikuasai oleh rezim sebelah sana. Ya. Terus yang ketiga, tambahan lagi bahwa apakah Mas Rocky akan selalu jadi seorang oposisi? Andai kata, saya yakin saya nanti kubu yang akan kita dukung saat ini akan menang. Saya sih menginginkan kalau Bung Rocky atau Mas Rocky bisa masuk di pemerintahan. Saya salah satu pengagum Refli Harun. Beliau pernah menjabat seorang komisaris di BUMN, tapi idealisme tidak pernah surut. Ketika ada yang salah, dia pasti akan menyampaikan yang salah. Tapi memang sekarang juga sudah dicopot juga jabatannya gitu. Nah, ini saya mengatakan, apakah Bung Rocky atau Mas Rocky akan selalu jadi oposisi pemerintah besok, ataukah akan bersedia masuk di pemerintahan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan untuk saya, biar saya wakilkan ke Bung Rocky jawab ya. Iya, saya punya prinsip, saya nggak suka didikte, karena saya nggak mau mendikte gitu. Jadi kalau saudara tidak tanyakan, mungkin ada yang akan terjadi. Tapi karena justru saudara tanyakan,
Maka saya tidak ingin melayani soal seperti itu. Karena gini ya, seluruh energi bangsa ini hari ini kita pakai untuk menggulung karpet istana, bukan menghitung-hitung ada berapa kursi baru di istana nanti itu. Itu otaknya mesti begitu. Jadi kalau hari ini Anda bikin kalkulasi, aduh, kalau saya rektor saya kasih nilai Anda A- itu. Memang bagus, A untuk pengetahuan, minus untuk kelakuan. Karena itu nggak boleh diucapkan di dalam wilayah ini. Karena nanti mama akan bilang, terus kami apa? Bagaimana you jawab? Jadi saya ingin energi hari ini, 50 hari ke depan, seluruh energi fokus untuk menggulung karpet yang udah bau. Ya. Dan Anda akan kaget nanti. Bukan sih karpetnya kotor, begitu Anda gulung, di bawah karpet itu sebetulnya kolam butek yang ditutup-tutupi selama ini. Itu yang saya sebut sebagai the black market of justice under the carpet. Raksnya itu virus segala macam ada di situ. Warnanya merah, tapi merahnya merah pucat. Merah tapi udah pucat karena ketakutan kalah. Jadi sekali lagi, sebagai orang yang pernah jadi aktivis, nah, itu juga salah. Kamu pernah jadi aktivis? Pernah? Salah. Aktivis itu nggak pernah. Nggak pernah dalam kondisi pernah. Aktivis itu, namanya juga aktivis, itu terus menerus. Pak Amin sekarang tetap aktivis. Kalau begitu jangan bilang saya pernah jadi aktivis. Kamu mesti bilang saya sekarang pasifis. Kalau pasifis ngapain ada di sini? Jadi saya tahu Anda aktivis. Kenapa? Karena Anda ada di sini. Buat apa? Buat mengaktifkan akal sehat. Jadi cuma itu kemampuan kita hari ini. Karena itu saya ingin agar supaya percakapan akal sehat di ruangan ini, di aula ini, di alun-alun ini, saya sebutnya ini alun-alun ya. Alun-alun Amin Rais. AAR, alun-alun akal sehat. Yang kita bicarakan di alun-alun ini tidak boleh sekedar beredar di antara WA grup saudara-saudara. Karena kita saling tahu. Tapi pembicaraan kita di sini, suasana kita di sini harus jadi pembicaraan dan suasana yang sejenis di pos ronda di daerah saudara, di pasar-pasar tradisional, di pusat-pusat nelayan, supaya ada belusukan akal sehat. Kita semua ini lagi belusukan akal sehat. Jadi jangan hitung kekuasaan nanti. Saya larang sejak hari ini saudara bicara tentang nanti Anda mau apa, mau dapat apa, enggak. Tugas kita sama-sama adalah menggulung akal bulus. Menggulung akal bulus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayu Abrani, mahasiswa dari Palembang. Mendengar tadi emak-emak yang menangis, saya jadi ingat dengan orang tua saya yang sekarang harga karet itu sangat murah. Itu mungkin terdengar sangat egois karena saya menginginkan harga karet itu naik, tapi saya ingin menanyakan, kenapa harga karet dari semenjak saya SMA sampai sekarang saya kuliah itu tidak pernah ada kenaikan? Dan yang selanjutnya itu adalah apakah benar permasalahan ekonomi saat ini untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Papua? Terima kasih. Oke, saya kira ini saya juga tahan mendalang sampai besok pagi. Tapi saya masih ada acara juga di Jakarta dengan forum yang semacam ini. Jadi saya mesti pindah-pindah tempat itu. Tapi secara umum saya kira gumpalan energi hari ini lebih dari cukup untuk menghasilkan perubahan. Bila kita sama-sama jadi provokator pergantian kekuasaan. Sah jadi provokator.
Karena kita memprovokasi akal pikiran, kita nggak memprovokasi kemarahan sentimen orang. Demikian halnya soal tadi, ya itu urusan harga komoditas segala macam. Kalau harga komoditas jatuh, nggak ada tuh rapat di istana. Kalau harga komoditas naik, mau berebut rapat di istana tuh. Buat cari rente ekonomi itu. Jadi kehidupan kita sebetulnya dikendalikan oleh mereka yang hanya sekedar ingin cari rente ekonomi semua. Semua komoditas strategis kita dimaksudkan untuk diambil 2%, 3% untuk kepentingan politik. Jadi itu yang terjadi. Tetapi pemerintah selalu mengatakan, kan kami udah mampu menumbuhkan ekonomi 5,1 atau 5%. Bagus nggak 5%? Ya pasti bagus. Kalau sebelumnya 4%. Nah sebelumnya 6, sekian persen, dibandingkan dengan 5 ya buruk lah. Jadi seluruh statistik itu dipamerkan, tapi tanpa dasar baseline pengujian akal sehat. Kayak itu asal ngomong kan? Itu soalnya. Jadi taruh di depan kita seluruh statistik dan agregatnya 1. Ekonomi cuma tumbuh 5,0%. Janjinya 7%. Ditagihkan pada janji pun udah nggak bisa. Apalagi ditagihkan dengan prestasi sebelumnya. Jadi kalau disebut 5% itu nggak ada kabinet pun ekonomi pasti tumbuh 5%. Iya. Karena emak-emak yang bangun pagi pergi belanja ke pasar itu udah menumbuhkan ekonomi 3%. Tanpa ada intervensi pemerintah, emak-emak yang dengan sendirinya pergi ke pasar tawar-menawar belanja. Emak-emak naik ojek pergi ke pasar tambah 2% pertumbuhan ekonomi. Ojek itu bukan dihasilkan oleh pemerintah, bukan lapangan kerja yang dibuat pemerintah. Policy induce pemerintah terhadap 5% nggak ada. Negara-negara biasa tuh tumbuh 5%. Kalau nggak ada gejolak apa-apa biasa. Kabinet nggak usah sidang, pasti tumbuh 5%. Jadi negeri ini bertumbuh 5% bukan karena kebijakan kabinet, tapi karena aktivitas konsumsi ekonomi oleh emak-emak dan tukang ojek. Udah, simple. Lihat soal itu tuh. Jadi sekali lagi teman-teman, saya senang ada di sini. Tentu kita masih akan bertemu lagi. Tetapi saya ingatkan bahwa kadangkala kita masuk di dalam, seringkali juga ada semacam kecemasan, gelisah, bisa enggak kita memenangkan pertarungan ini? Harus bisa. Pepatah mengatakan, the darkest hour is that before the dawn. Saat yang paling gelap adalah sebelum fajar. Sekarang fajar sedang menyingsing. Dan kita pastikan bahwa fajar yang terbit hari ini besok pagi tidak akan tenggelam sampai 17 April 2019. Terima kasih.